sounded the alarm about the rapid spread of the coronavirus. In the effort to control the spread of coronavirus and limit the 11.4 million cases of coronavirus that we know of around the world, at least 534,000 deaths as more than 6.1 million recover. Indonesia recorded more than 200 new cases, its biggest single-day increase. Indonesia now has the highest number of COVID-19 infections in Southeast Asia. 407 new cases have been reported, taking its total to more than... The Philippines has now surpassed Indonesia as the country with the highest number of COVID-19 cases in South Asia. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maria Angelina Situmorang. Aku merupakan mahasiswi S1 Teknik Industri Angkatan 2017. Nah, aku sedang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia bahkan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kegiatan kuliah kerja nyata di tahun ini akan dilaksanakan secara mandiri dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tema program kerja KKN di tahun ini adalah pencegahan COVID-19 dan pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, kalian penasaran dengan kegiatan yang aku lakukan selama KKN ini? Yuk kita simak video yang satu ini. Desa Cangkuang Kulon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Berjarak 200 meter dari pusat wisata belanja Cibaduyut Bandung, menjadikan Desa Cangkuang Kulon memiliki potensi daerah berupa industri kerajinan tas dan sepatu. Cibaduyut merupakan sentra kerajinan sepatu yang dimulai pada tahun 1920. Dimulai dari beberapa unit usaha sepatu, hingga di tahun 1950, jumlah usaha sepatu pun semakin bertambah menjadi 250 unit usaha. Dan akhirnya menjadikan pusat perbelanjaan sepatu Cibaduyut menjadi pasar penjualan sepatu terpanjang di dunia. Dan pada tahun 1989, pemerintah Republik Indonesia meresmikan Cibaduyut sebagai daerah tujuan wisata. Industri sepatu Cibaduyut pun terus berkembang, hingga kini mampu memproduksi tas dan aksesoris kulit yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Perkembangan industri di Cibaduyut berdampak juga pada Desa Cangkuang Kulon. Beberapa warga pun berinisiatif untuk membuka UMKM sepatu dan tas, yang berhasil menyerap tenaga kerja di Desa Cangkuang Kulon. Alhasil, Desa Cangkuang Kulon, khususnya RT 1 RW 2, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai pekerja dan pemilik UMKM sepatu dan tas kulit. Terdapat 5 UMKM sepatu dan tas dalam RT 1 yang aktif memproduksi sepatu dan tas setiap harinya. Kualitas yang dihasilkan UMKM di desa ini juga tidak perlu diragukan lagi, karena UMKM di desa ini sudah mampu melakukan ekspor, bahkan memproduksi sepatu dari brand-brand ternama di Indonesia seperti Nike dan Yongki Komalade. Akan tetapi, pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia melulu lantakan roda kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan di Kota Bandung selama bulan April hingga Juni lalu menjadi pukulan keras bagi perekonomian di UMKM Desa Cangkuang Kulon. Karena dengan berlakunya PSBB,
toko-toko di Cibaduyut pun terpaksa tutup dan mengakibatkan berhentinya produksi sepatu dan tas. Para pekerja pun terpaksa dirumahkan oleh pemilik UMKM karena mereka tidak mampu membayar gaji para pegawainya. Karena mereka pun sudah tidak ada penghasilan yang masuk. Sedangkan mereka tetap harus membayar biaya sewa toko-toko mereka di Cibaduyut. Di akhir bulan Juni, Kota Bandung memasuki fase new normal. Beberapa toko di Cibaduyut mulai buka kembali dan akhirnya UMKM dapat kembali memulai beroperasi lagi. Akan tetapi, dengan dimulainya new normal, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia justru semakin bertambah. Karena masyarakatnya yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan. Tidak terkecuali di Desa Cangkuang Kulon. Warga sudah tidak menerapkan protokol kesehatan. Seperti tidak menjaga kebersihan tempat kerja, tidak menggunakan masker, dan lain hal sebagainya. Tentu saja hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dari dua permasalahan utama di desa ini, saya akan berusaha membantu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui dua program kerja KKN saya, yaitu sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dan edukasi pembangunan dan pengembangan bisnis berbasis e-bisnis.
sosialisasinya. Saya jadi paham pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih untuk program-program KKN-nya, terutama program e-bisnisnya yang sangat mengedukasi saya dan yang lainnya. Programnya juga sangat membantu di saat pandemi ini. Saya jadi bisa mencoba bisnis dari rumah dengan bermodalkan internet. KKN Undip mantap. Terima kasih untuk program kerja KKN-nya ya, sangat bermanfaat untuk warga di sini. Undip juara. KKN Undip juara. KKN Undip juara.